Oke, saat ini kita akan belajar tentang varian kelanjutan dari statistik yang sebelumnya. Simpangan baku pada data tunggal. Yang harus diketahui, ukuran penyebaran lainnya yang biasa digunakan untuk mengetahui sebaran data itu adalah varian. Semakin kecil nilai varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam mendekati nilai min kelompok. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau variannya semakin besar, maka itu akan semakin menyebar. Oke ya. Kita akan mencoba dengan contoh soal ya. Kita coba dengan contoh soal. Oke. Di sini ada soal suatu survei tentang banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMK dalam 1 bulan. Diperoleh hasil cara acak sebagai berikut. Ini terdiri dari 7 orang yang diambil dengan data bukunya adalah seperti ini. Untuk mencari simpangan rata-rata dan varian, kita terlebih dulu harus mencari rata-ratanya dulu. Oke ya, rata-rata saya kira cukup mudah, tinggal data ini dijumlah. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan ditambah 10, kita bagi dengan berapa? Dengan jumlah data 7. Oke, dari atas itu kalau dijumlah itu sama dengan 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Oke, ini adalah rata-rata dari data ini. Untuk terusnya kita akan cari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita harus tahu rumusnya dulu ya. Sigma adalah jumlah. Karena datanya 7 berarti E-nya itu mulai dari 1 sampai 7. Terus harga mutlak data dikurangi rata-rata. Oke ya, data dikurangi rata-rata. Kita akan mencoba rata-ratanya 6 ya. Ini rata-ratanya 6 berarti ini akan saya buat menjadi 2 dikurangi 6 ditambah 4 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 10 dikurangi 6. Oke, kita hitung dulu ini. 2 dikurangi 6 tapi positif ya. Harga mutlak itu selalu positif, kan 4 min 4 itu berarti saya tulis 4. Ini berarti 4 kurangi 6 itu 2. Di sini 1, di sini 0. 7 kurangi 6 itu sama dengan 1. Ini 6 ya. Ini 6 berarti 8 kurangi 6 itu sama dengan 2 dan 10 kurangi 6 sama dengan 4. Oke ya, ini kalau kita hitung itu sama dengan 14. Ya, jadi ini 14. Maka simpangan rata-ratanya atau SR-nya itu sama dengan ya, sama dengan N-nya tadi berapa? 7. Berarti kalau kita mencari SR itu sama dengan 1/N, sigmanya 1 sampai 7, ini E ya, ini E 1 sampai 7 sama dengan data rata-rata tadi itu sama dengan berapa? Sama dengan 7 dikali 14 sama dengan 2. Oke ya, berarti ini sebagai SR atau simpangan rata-rata, simpangan rata-rata. Ya, ini adalah simpangan rata-rata. Sekarang untuk mencari varian ya, mencari varian bagaimana? Cari varian dari data ini itu dikuadratkan. Oke ya, dari data ini dikuadratkan. Berarti kita dapatkan berapa? Kita dapatkan berarti kan sigma I 1 sampai 7, di mana ini I aksen XI dikuadratkan. Jadi kita sudah punya pengurangan ini. Oke ya, kita sudah punya pengurangan berarti berapa? 4 kuadrat. Nah, dari ini ya, dari ini
4 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, plus 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan 4 kuadrat. Oke, kita hitung ini berapa? Sama dengan 16 plus 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4 dan plus 16. Itu sama dengan 42. Oke ya, ini sama dengan 42. Nah sekarang untuk varian itu simbolnya adalah S kuadrat. Ya, S kuadratnya itu sama dengan, ya, itu sama dengan tadi jumlahnya 42. Ya, ini saya tulis rumusnya dulu, 1/n sigma I 1 sampai 7 X I X rata-rata kuadratkan sama dengan berarti 1/7 kali 42. Oke, itu sama dengan 6. Ya, itu adalah mencari varian. Ya, sekarang untuk simpangan baku. Simpangan baku itu apa? Simpangan baku itu S itu sama dengan akar dari S kuadrat tadi. Ya, S kuadratnya berapa? S kuadratnya ini. Berarti kan sama dengan akar dari 6. Ya, dari 6 itu sama dengan 2,45. Itu adalah simpangan baku. Oke, ini adalah mencari simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku untuk data tunggal. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang varian dan simpangan baku data kelompok. Oke, kita punya data kelompok seperti ini ya. Kita punya data kelompok dari sini ya. Ini adalah data kelompok dengan nilai frekuensinya adalah ini, sudah tahu semua. Sekarang kita mencari XI atau X1. X1 apa? Itu nilai tengah. Ya, jadi ini nilai tengah. Kalau ada 10, 11, 12, 13, 14 itu nilai tengahnya adalah 12. Berarti XI pertama adalah 12. Oke, terus yang 15, 16, 17, 18, 19 nilai tengahnya adalah 17. Ya, 17. Ini langsung aja, berarti ini 20 sampai 24 itu nilai tengahnya adalah 22. 25 sampai 29 itu nilai tengahnya adalah 27. 30 sampai 34 itu nilai tengahnya adalah 32. 35 sampai 39 itu nilai tengahnya adalah 37. Oke, kita sudah dapatkan nilai tengah dan frekuensinya masing-masing kelas data. Sekarang kita akan mengalihkan antara ya FI dengan XI ya. Jadi ini dikali 6 sama 12 dikali 4 sama 17 dikali dan terusnya, maka akan kita dapatkan 72 ya. 4 kali 17 itu kita dapatkan 68. 12 sama 22 itu kita dapatkan 264. Yang ini kita dapatkan 432. Yang bawah 320 dan 74. Oke. Sekarang kalau ini kita jumlah ya, kalau ini kita jumlahkan ya, ini ada 50. Frekuensinya 50, sementara hasil perkalian tadi 1230. Oke. Nah, sebelum kita menginjak sini, kita akan mencari rata-ratanya dulu. Ya, kita akan mencari rata-rata. Jadi kita akan mencari rata-rata. Rata-rata itu sama dengan hasil kali tadi, berarti 1230 itu dibagi 50. Oke, kita dapatkan sama dengan berapa? Sama dengan 24,6. Oke ya, 24,6. Setelah ini ya, XI dikurangi rata-ratanya ini.
ya, rata-ratanya ini. Maka kita dapatkan X ini adalah ini 12, ya, 12 dikurangi 24,6. Ya, jadi kalau ini bisa saya tulis itu sama dengan 12 dikurangi 24,6. Itu sama dengan berapa? 12,6. Oke ya, 12,6. Sementara kalau ini 17 kurangi 24,6 itu sama dengan berapa? Sama dengan 7,6. Terus yang ini adalah 22 dikurangi 24,6 itu sama dengan 2,6. Yang ini 27 dikurangi 24,6, ini selalu harga mutlak ya, harga mutlak itu positif, sama dengan 2,4. Dan yang ini 32 dikurangi 24,6 itu sama dengan 7,4. Dan yang terakhir adalah 7. Yang terakhir adalah 37 ya, ini 37 dikurangi 24,6 itu sama dengan 12,4. Oke, setelah ini dari ini ya, Fx itu dikalikan dengan harga mutlak yang ini ya, itu kita dapatkan 75,6 ya. Jadi yang harga mutlak tadi, pengurangan tadi dikalikan dengan Fi-nya ini, frekuensinya. Kita dapatkan yang pertama 75,6, terus 30,4, yang ini 31,2, yang ini 38,4, yang ini 74, yang ini 24,8. Terus kalau ini kita jumlah itu hasilnya adalah 274,4. Untuk seterusnya kita akan mencari SR atau simpangan rata-rata. Ya, SR atau simpangan rata-rata itu sama dengan 1/n. Saya tulis rumusnya dulu. Sigma dari I 1 sampai N, nanti N-nya di sini itu sama dengan 50 ya, sama dengan 50. Terus Fi dikalikan Xi dan X aksennya. Oke ya, maka kita dapatkan N-nya berapa ini? N-nya sama dengan 50 dikali ini sama dengan ini ya, yang atas ini, berarti kita sudah menghitung, berarti 274,4 dibagi 50 itu sama dengan kita dapatkan 5488. Oke ya, jadi ini tinggal kita pindahkan aja ini yang nilai jumlah tadi, Fi dikalikan dengan hasil pengurangannya, harga rata-rata itu kita sudah jumlahkan seperti ini. Berarti di sini kita tinggal memasangkan aja. Oke, itu adalah untuk SR-nya ya, untuk SR-nya. Selanjutnya kita akan mencari ragam atau varian. Terutama kita akan memalingkan dengan jumlah ini dulu. Jadi artinya gini, kita harus tahu dari ini 6 ya, ini ada 6, berarti I-nya itu 1 sampai 6 ya. Terus Fi-nya itu dengan X1 X aksen atau X bar di atas dikuadratkan. Oke ya, jadi ini dikuadratkan ya, ini dikuadratkan. Berarti kalau bisa saya hitung kan sama dengan 6, frekuensinya 6 dikali ini dikuadratkan, berarti berapa? 12,6 dikuadrat. Terus berapa? 4 kuadratkan berapa? 7,6 kuadrat. Terus 12 sekarang, 12 dikali 2,6 kuadrat ditambah setelah 12 adalah 16 dikali berapa? 2,4 kuadrat. Oke ya, saya geser sini. Tadi 16 sudah, berarti 10 sekarang. 10 dikali berapa? Dikali 7,4 kuadrat. Oke, ditambah sekarang 10 sudah 2 dikali 12,4 kuadrat. Ya, oke, demikian.
Setelah yang ini kuadrat dikalikan 6 ya. Sudah saya hitung itu, silahkan kalau menghitung itu pakai kalkulator. 952,56 plus 231,04 plus 81,12 ditambah 92,16 ditambah 547,6 ditambah 37,52. Ini kurang luas ya, kurang 2. Maka hasilnya itu sama dengan 2212 ya, 2212. Ini adalah jumlah dari ini tadi setelah dikuadratkan ya. Jadi masing-masing ini dikuadratkan dikalikan frekuensinya. Nah, sekarang kita akan mencari ragamnya ya. Kita akan mencari nilai ragamnya ya. Kita sudah punya jumlah ini. Sekarang kita akan mencari nilai ragam atau varian ya. Kita akan mencari nilai varian. Jadi nilai variannya ya, S kuadratnya itu sama dengan 1/50 ya, 50 dari N dikalikan dengan jumlah kuadrat tadi 2212 itu sama dengan 44,24. Ini adalah nilai varian. Sekarang simpangan baku. Oke, untuk simpangan bakunya itu sama dengan ya, sama dengan S-nya itu sama dengan akar dari S kuadratnya ya, berarti akar dari ini berarti sama dengan berapa? Akar dari 44,24 itu sama dengan 6,65. Oke, demikian mencari varian simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Oke, semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.